morotua bapaknya dari istri saya itu wes timbang wes soboratan tak kekne gerobak kan gitu. Waduh, betul angkringan. Isin. Mosok gaene jajane angkringan terus dodol angkringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Intan Katnezar. Dalam program kali ini kembali lagi di program Podcast Katnezar. Sudah hadir bintang tamu saya malam ini. Langsung saja tanpa basa-basi. Mungkin karena sudah tidak asing. Selamat malam Pak Katno. Malam. Ya, Pak Katno angkringan ini ya, Katno Food Center ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Ini hari libur ya Pak? Libur ya, kalau minggu libur Mas. Minggu libur ya. Senin sampai Sabtu over. Ya. Tapi kalau minggu refreshing sama keluarga. Yes. Nah, jadi tetap kerja keras tapi di lain hal tetap refreshing juga perlu. Oke. Nah, Pak Kat, ini saya undang ini susah banget undang Pak Kat, repot banget kelihatannya, banyak acara Pak Kat. Banyak tidurnya. Banyak tidur. Ya, libur tidur terus. Berarti cari uang sama istirahat harus imbang. Yeah. Supaya nggak sakit-sakitan Pak ya. Oke, Pak Kat, ini aku mau tanya-tanya nih Pak Kat. Awal mulanya Pak Kat ini pencetus angkringan pertama kali di Kota Madiun. Banyak orang yang nggak tahu. Nah, lokasinya yang terletak di Masrejo Kota Madiun. Awal mulanya Pak Kat itu asalnya Pak Kat dulu deh. Pak Kat itu dari mana sih? Asli Madiun apa bukan sih? Saya itu Wonogiri, Mas. Aslinya Wonogiri. Wonogiri ya. Merantau. Cuman kan sudah penduduk Madiun. KTP-nya Madiun sekarang? Madiun. Ya, Madiun. KTP-nya Madiun. Terus Wonogirinya itu Baturno. Terus dari awal Wonogiri itu langsung ke Madiun apa sempat kerja dulu nggak sih Pak? Apa langsung buka angkringan dulu? Kerja dulu Mas. Dulu. Saya itu masuk ke Madiun kan tahun 2000. Tahun 2000. Sebelum itu saya di Solo. Di Solo itu di dealer Sabar Motor dulu itu. Itu apa Pak? Honda, Yamaha, Suzuki? Dealer wis campur itu. Campur. Bagian apa nih Pak Kat? Bagian sandung remote. Ya driver. Nah, driver sama bengkel itu. Tapi pokok ke driver. Ngirim Pak ya. Ngirim ya. Terus kok bisa pencetus buka angkringan gimana? Sejarahnya Pak Kat diceritakan monggo. Wah itu panjang jadi diceritakan itu panjang banget. Cuma nanti garis besarnya aja. Dulu itu kan saya driver itu. Lah mungkin terus tahun 1997 nikah. Lah semenjak nikah itu wes timbang wes soboratan tak kekne gerobak kan gitu. Waduh, betul angkringan. Isin. Mosok gaene jajane angkringan terus dodol angkringan. Nah. Isin Mas aku dulu isin. Pro-kontra Pak? Pernah berontak enggak Pak Kat? Ya berontak dulu pernah berontak saya. Sogah. Itu gerobak jadi saya masih kerja Mas. Masih kerja di Solo itu tapi sudah pindah kerja saya di penerbitan Ramadhani dulu itu. Ramadhani itu ya setingkat sama Tiga Serangkai sama Intan Pariwara. Intan Pariwara itu sejajar dulu. Apa itu produk itu kan LKS ya. Itu setiap kota ada dulu salesnya ada Mas. Seperti di Madiun ini salesnya itu dibagi dumbel itu Pak RT dulu itu kan yang kirim barang itu ke situ. Lah terus itu wah isin dodol angkringan isin aku pokoknya aku sama ini isin ya. Terus Biasanya urip nek amal pokoknya gak wis kowe golek nggon. Lah terus itu Mas. Nek nang kene kancaku akeh. Wah. Mosok dodol angkringan gak mungkin. Terus saya suruh sama orang tua mertua saya itu suruh survei. Terus saya ya ke Madiun ini kan ada saudara di Madiun. Adik saya kan ada di Madiun. Wah, yang Madiunnya coba tak lihat sana. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Belum ada. Adanya Madiun itu dulu WA. Warung Ayu. Nah sekarang dia kan WhatsApp. WA aku WhatsApp mana. Saiki Warung Ayu. Nah dulu Warung Ayu ya. Dulu itu Warung Ayu. Angkringan belum ada sama sekali. Wes. Bla itu gerobak saya bawa sini. Mas Irdan tahu nggak saya itu dari Klaten. Klaten itu tempat asal istri saya. Dari Klaten itu. Bojomu pengen keriye kowe budal sik. Gitu ta. Kok iso ngono? Iya. Mboten, pokoke
kula budal bojo anak bojo kula kudu kula beto kan. Dari Klaten saya itu dulu itu bawa uangnya Mas. Padahal saya bawa anak istri saya. 150.000. Wah, tahun sekian itu. 150.000. Buat modal, buat segala, buat ini itu di sini. Cukup, Pak? Ya enggak cukup. Mepet banget. Nah, iya. Tahun segitu meskipun enggak berpikir gimana tuh akhirnya. Terus pokoknya mbuh ke kantor. Aku ya gitu. Ya terus itu Mas. Yes. Anak istri saya bawa sini tapi saya sudah dapat dasaran di depannya dulu itu alun-alun Mas, depannya Arjuno. Ya bioskop Arjuno. Itu kalau sore dibuat itu loh. Tukang cukur. Tukang cukur itu dulu itu situ. Perwata panjang gitu. Situ. Ya biasa bukanya ya itu bar maghrib sampai selesai. Jamnya ya sama Mas, sampai pagi-pagi dulu itu. Tapi ya mungkin ya tenda saya kan orangnya seperti itu ya. Yeah. Setiap ada orang lewat itu ya, wah, Pak Pos jadi. Wih, Pak Pos. Orangnya dikira Pos. Jadi madunya nggak ngerti itu angkringan hit kalau sego hit nggak ngerti itu. Ya apa itu nggak ngerti. Kalau nggak yang pernah kuliah di sana anak-anak itu nggak ngerti. Terus itu pindah langsung bertahan di situ berapa lama Pak? 1 bulan Mas. 1 bulan terus pindah ke? 1 bulan itu ya malam terakhir itu ya, malam terakhir di alun-alun itu kok gak kuat hasilnya, omsetnya kok saya turun padahal gak sesuai harapan. Pertama itu saya jualan itu dulu itu dapat 40.000 Mas. Udah banyak Pak. 40.000 ya. Udah banyak 40.000 tahun sebulan. Terus sama don karek berapa itu 5.000? 10.000. Sampai 15.000. Nah, gitu. Itu yang membuat Pak Kat memutuskan pindah. Terus pindah, terus angen-angen saya di Kojo. Angen-angen Mas. Tapi belum ke Kojo. Tapi gerobak sudah saya itu dari Perumnas 1 ke alun-alun nyurung Mas. Jalan kaki tak dorong gerobak itu setiap hari. Iya. Lewatnya jenis saya nggak tahu ya. Nggak tahu jalan pendatang juga. Jalan umum itu lihat Mas Trip itu. Itu terus malam tak sulung itu sama ibu saya nek waktu itu. Sama ibu. Ibu saya ikut, mungkin ya kasihan ya. Anaknya perjuangannya anaknya koyo ngene. Nggih. Jadi ya biasa wong teh arep nangis nek fotone mburi arep nangis. Mbok. Nggih. Lah itu terus saya di depan pintu masuk Gapura Perumnas 1 itu ya. Kekeselan. Kekeselan itu kan bawa tikar Mas ya. Dulu itu tikare pandan saya udah sepung bawa sekon desa lho Mas. Pandan ngono wae. Mbok aku tak turus dulu. Seprapat jam main kok bukan. Awasel aku tadi tak gelar ning nduk krica itu. Saya tidur. Lepas itu pas saya tidur itu kan teplok lampunya itu masih nyala toh Mas. Jadi terus kursi ya saya turunkan. Beeng kok nek wong mandek marung kan gitu. Waktu saya tidur itu ada orang yang marung. Ibu saya kan bangunin saya. Le, iki bapake nek tumbas. Lah terus bertiga itu mabuk kabeh. Takat panik ya sih. Wedi. Zaman-zaman ya takut ya, mungkin era tahun 2012. Terus akhirnya kan Pak 3 orang itu. Terus itu. Lah malah mayarnya malah api-api itu ya. Itu yang ngasih ngasih dasaran di situ di tempat saya yang sekarang ini. Itu kan ya bapak-bapak itu masih masih seperti orang sampai seperti orang tua saya itu. Yang namanya Pak Eli itu. Itu seperti orang tua saya. Itu kan kalau tidak ada Pak Eli gak bisa buka. Saya nggak di situ. Ceritanya gimana kan, Pak? Iya ceritanya kan ini. Pak Eli itu waktu itu kan, ya wis nanu sesok dodol kono yang samping pos PDI kono. Itu kata-kata Pak Eli. Saya nggak akan lupa seumur hidup saya nggak akan lupa. Pak Eli bilang seperti itu. Kalau nggak ada Pak Eli, saya nggak seperti ini. Iya. Jasanya besar. Benar itu. Lah terus saya di situ
besoknya Pak Kat cari Pak Eli itu. Besok paginya itu kan malam, paginya saya cari Pak Eli. Terus Pak Eli gimana? Namanya kan orang mabuk, jadi Pak Eli ya setengah sadar. Masa aku ngomong ngono? Itu Pak Eli. Iya. Ya wis gak apa wis. Gue nenek apa-apa, aku. Wah, itu seperti itu Pak Eli. Itu seperti begitu berjasa Pak. Itu yang membuat Pak Kat buka di tengah itu. Nah, itu awal mulanya Pak Kat kan tadi izin Pak Kat. Izin ya. Nah, akhirnya setelah tadi dibukain jalan sama Pak Eli tadi tetap izin apa gimana Pak? Tetap izin. Itu dulu yang jaga saya paling dasar ya. Yang jaga istri saya. Pak Kat lari kemana nih? Ya saya di belakang saja. Di belakang saja. Berarti tidak masak, tidak Mbak? Ya masak Mas, tetap masaknya tetap. Cuman istri saya dia nemeni saya, istri saya banyak di depannya. Istri saya kan dulunya waktu sekolah di Al Islam Solo itu kan bapaknya kan jualan angkringan di Mangkulidan. Jadi kalau pulang itu ngewangi bapak. Jadi dia sudah tahu setelannya. Udah paham. Iya. Lah Pak Kat itu berarti jenengan itu waktu izin itu juga dilendal meladeni anunya gimana? Pelanggannya gimana Pak? Ya setengah-setengah. Gimana kan sama-sama pendatang ya Pak. Terus gimana kalau izin terus ngadili pelanggan gimana terus akhirnya Pak? Ini itu tadi istri saya itu tak. Cuma istri saya. Awal mulanya lah kalau awal mulanya banyak istrinya Pak Kat. Terus Pak Kat mulai maju ke depan itu apa yang menggerakkan ini? Itu kan bertahap terus proses. Lama-lama kenal sama yang itu yang marung itu kan. Nah, lama-lama kenal. Akhirnya Pak Kat unjuk gigi maju gitu-gitu ya. Terus akhirnya dari itu merasa enggak Pak melawan rasa isinya gimana Pak akhirnya? Melawan rasa isinya dalam artian wah aku kudu ngene mosok bojoku terus yang maju gitu. Iya, itu tetap itu. Ya akhirnya ya Mas, apa jenenge? Setelah tahu, ternyata kok enak ya. Mesakne bojoku maju terus. Maksudnya mboten. Ternyata kok enak. Hasilnya kok luwih enak iki timbang nyopir ya. Isinya hilang. Iya, isinya hilang. Lama-lama terkikis Pak ya. Iya. Isinya hilang, Mas. Terus akhirnya pasarnya gimana Pak? Pasarnya awal mulanya gimana sih Pak Kat? Kok iso pelanggannya sekarang bisa sebanyak itu? Apa promosinya Pak Kat tahun segitu kan belum ada WA, belum ada BBM. Terus gimana Pak Kat? Orang itu kok iso ngene Pak Kat. Terus awal mulanya kok bisa dikasih nama Pak Kat akhirnya gimana Pak? Kok enggak warung ayu apa gitu? Itu kan dari anak-anak sendiri tuh Mas. Mungkin saya namai itu ya dari anaknya Pak Karno. Jadi saya Karno Angkringan gitu aja. Karno Angkringan gitu ya. Karno Angkringan gitu aja. Awal mulanya ya iya Mas ya. Bingung kan ceritanya, bingung. Kok bisa namanya langsung Karno Angkringan itu karena namanya Pak Kat, tapi padahal yang paling di depan itu tadi istri, bukan Pak Kat. Berarti Pak Kat kan pahlawan di balik layar gitu. Terus Pak untuk bertahan sekian puluh tahun ini Pak, apa mungkin kendala? Pernah nggak ngalami kendala apa gitu, titik jenuh apa pernah nggak Pak Kat? Kok gini aja gitu pernah nggak Pak Kat? Ya nek itu wajar ya Mas ya. Cuman kan jenuh lah. Jenuh itu wajar. Cuman kan ya mungkin karena mau kayak nyambut gawe apa mau gak ngene gak iki ya saya gitu ya. Jadi ya tak telateni ae Mas. Tak telateni ae. Pak Kat luar biasa banget dari angkringan izin, tapi sekarang bisa dari izin tuh loh Pak yang bikin inspiratif izin tapi bertahan 20 tahun, tapi pasarnya ya begitu banyak Nah promosi Pak Kat. Nah Pak Kat ini yang bikin aku bertanya-tanya 20 tahun bertahan di Kota Madiun pencetus angkringan pertama kali. Apa yang membuat Pak Kat gak pernah memfasilitasi wifi dan lampu gelap petang tapi kok bisa dituju orang banyak? Ini aku misteri ya, Pak Kat gak pernah pasang wifi. Gak ada wifi. Tempat juga gelap, delik gone ya kan. Gak ning tengah kutha, tapi diparane akeh Pak Kat. Apa yang menurut Anda Pak Kat sing gare bocah-bocah orang-orang mungkin mereka nyaman ya Mas ya dengan saya kan nggak pernah ini itu sama anak-anak sendiri kan. Jadi saya itu ya anak-anak itu dengan saya itu seperti nggak ada jenjang gitu, maksudnya itu biasa, iya biasa bisa membaur kayak anak-anak itu. Mungkin dari segi rasa harga juga mempengaruhi Pak Kat, mungkin dari itu yang nilai mereka Mas, saya nggak tahu. Yang nilai kan yang beli. Tapi kalau ada komplain, ada saya senang malah. Tapi selama ini nggak ada anak-anak biasa. Ya. Komplain nggak pernah Pak Kat ya? Nggak pernah. Nah dari 20 tahun bertahan ini, Pak Kat pernah nggak menemui pembeli yang nakal? Misal nih, angkringan ya Pak Kat. Pak Kat kan rame nih, angkringannya rame.
Pak Kat pesen kan, Pak Kat kan juga sama bayarnya di belakang, totalnya di belakang. Ambil usus 4 bayarnya 1. Es teh 3 bayarnya 1. Nasi 2 bayarnya 1. Pernah nggak Pak Kat kayak gitu? Pak Kat nyikapi gimana sih kalau ada pembeli seperti itu? Itu saya tahu Mas, itu saya tahu. Tapi saya ya janda saya tegur. Alasannya Pak, rugi lah Pak Kat. Iya, itu kan satu rombongan. Tapi kalau saya tegur kan jaga perasaannya mereka Mas. Jadi seperti anak yang itu ada cerita Mas ya. Gimana Pak Kat? Cerita, saya tahu dulunya itu ya seperti itu. Yeah. Waktu kuliah, terus dia kuliah rampung kerja. Yeah. Terus ke tempat saya lagi. Pak Karno. Yo Pak Karno, aku mbiyen nek jajan kene Pak Karno iki apa jenenge jajan 5 ngaku 1, jajan 3 ngaku 1, jajan 4 ngaku 2. Ngono ki Pak Karno ya ngerti. Ya ngerti nang. Malu sih Pak. Dia cerita dhewe ngono. Aneh gitu. Terus gimana? Pak Karno ngerti ngono. Ya ngerti ae tapi ya gak apa-apa ngono ki kan. Wong ki mungkin kan koyo sampean kan nek mau tak tegur malah mungkin gak seperti ini, gak cerita sama saya, mungkin malah membenci saya ya ngono ta. Carane gare carane Pak Kat nang gare dhek sungan kayak gitu ya. Jembar Pak ya. Dia cerita dhewe malah. Lah iki nyatane waktu malah cerita dewi. Terus akhirnya setelah dia cerita ngijoli uang apa enggak ya wis dia. Kok enggak maksudnya malah dia memberanikan diri gitu Pak. Malah Pak Kat Pak Karno ngerti ya Nan. Ya ngerti nang. Yo ngono Pak Karno meneng ae. Ya wis ben gak opo. Tapi nyatanya Pak Kat gak rugi pas Pak. 20 tahun bertahan ya Pak. Allah, nah semua itu makanan itu semua dibikin sendiri Pak. Iya. Gak pernah ada titipan. Alasannya kenapa Pak gak mau dititipi Pak? Dari dulu nggak mau titip itu nggak mau. Pernah ada yang mau istri saya nggak mau Pak bertentangan dari rasa atau nek gak gaweane dia gak marah mungkin ngono. Mungkin seperti itu. Pernah nggak Pak anak yang berusaha masuk pengen Pak aku titip iki pernah. Pak Karena gimana responnya Pak? Lah ada yang pernah masuk cuman kan kita sudah buat Tempo gak waduh kan gak payu. Kalau ada yang beda ya tak mampu Mas maksudnya rezeki kan yo. Nggih. Kayak sekarangnya tak kasih. Kalau sekarang kan yo tak kasih tukang parkir barang itu. Sekarang ada parkirnya Pak ya. Mas. Tapi tak mau nek sing gak ngeki yo ben saya gitu. Timbang itu anak-anak itu do nganggur kan mesakne kan. Mesakne Pak ben ana kesibukan. Nah, Pak Kat ini kan pandemi nih Pak. Semua pandemi pasti berdampak semua kalangan. Nah, di tengah pandemi ini upaya Pak Katno mempertahankan pasarnya Pak Katno gimana Pak? Kan buka di tengah lapangan ini sekarang. Mempertahankannya gimana biar Pak Katno itu tetap bisa berjualan dan pelanggan Pak Katno tahu posisi Pak Katno itu buka atau tutup. Jadi penikmatnya Pak Katno itu gak melayu tur tetap bisa order. Iya. Itu anak-anak sendiri sudah tahu Mas. Nek saya itu tutupnya hari Minggu. Masih ada yang salah siji loro sing isinan. Isinan kecil tapi banyak yang sudah tahu. Terus di samping delivery ya lumayan Mas. Lumayan Pak, free ongkir Pak ya pertama dia. Free minimalnya Pak? Minimal kalau yang deket itu nggak ada minimal 15-20 lah patutnya yang gitu. jauh-jauh kan ada 20.000 ya. Itu mempertahankannya tetap delivery buka di rumah Pak ya. Tapi kan angan-angan tetap saya buka di lapangan Mas. Tetap Pak ya. Tetap buka di lapangan tapi kan yo tetap ya jenenge di orang banyak Mas ya. Ya, di sawang tonggo. Gitu. Jadi yo engko lingkungannya piye? Tapi kalau mau buka di rumah sudah semuanya stabil ya, Mas. Stabil. Tetangga kanan kiri gimana Pak kalau mau buka di rumah? Welcome. Welcome Pak. Alhamdulillah sampai saat ini welcome. Untuk jamnya Pak Kat mulai jamnya itu kalau di rumah malah Mas. Sebelum maghrib malah. Sebelum maghrib sudah buka udah dasar sampai jam 2. Udah ada DO malah. Tutupnya jam 2 jam 3 tetap Pak. Tutupnya seperti biasa. Nah, malah enak buka di rumah Pak. Kan gak ngusungi grup Bang. Malah enak ngisainnya kamar gak surang-surung. Enak, tapi Mas. Lamane apa Pak nek buka di rumah Pak? Apa jenenge Mas? Omsetnya beda jauh. Kalau lebih total lebih banyak di lapangan. Di lapangan itu kan
tempat orang lewat tuh Mas. Nggih. Yang nggak tahu malah tahu ki apa tuh jadi rame-rame. Terus yang mau jajan keluar, oh Pak Karno buka. Di Pak Karno saja. Gak sih coba tuning jawab. Iya. Yang bungkus ya banyak. Iya. Enak malah gitu Pak ya. Ya Pak, sebelum di lapangan itu apa pas di lapangan dulu itu nggak pernah DO Pak ya. DO-nya baru-baru ini. Iya, baru pandemi ini saya DO. Tujuannya untuk mempertahankan uang sing pengen Pak Karno. Iya. Nah Pak Karno untuk mempertahankan 20 tahun ini gak mudah. Ke depan Pak Karno ada rencana pengen buka usaha atau lain atau pengen masih menggeluti usaha kuliner ini? Kalau yang lain itu saya enggak Mas. Enggak. Saya tetap menggeluti itu, cuman nanti mungkin kedepannya itu mau dikembangkan gimana itu, buka cabang mungkin enggak pernah berpikiran seperti itu Pak? Ya seperti itu, berpikiran seperti itu. Tapi tenaga sama waktu sama nanti bisa bagi nggak Pak? Ya kalau Mas apa itu orang tenaganya nanti orang kalau dipasarkan kan, orang maksudnya ya buka angkringan des gitu, tapi apa itu dia yang jaga gitu aja. Tapi dengan label juga namanya Pak Karno Angkringan. Karena udah punya nama mulai pasar lah. Kan ya tenaganya kan so sudah teman. Ini terus gak kuat aku. Udah Pak, ini kan Pak Karno buka ini kan juga udah apa agak gimana gitu. Maksudnya udah mulai agak keberatan mungkin. Iya, sudah agak keberatan, bukan agak, ya sudah keberatan. Soalnya tapi kalau dulu kan ini kan di rumah Pak. Jenengan udah enggak nyuruh gerobak. Iya. Tapi tetap ngeladeni segitu banyak juga. Iya kan saya itu sunduk terus ke pasarnya itu kan yo belanja sendiri Pak Karno. Enggak pakai orang sama sekali. Enggak pakai. Saya itu yang sunduk usus, ati, telur itu. Luar biasa ya, untungnya banyak tapi juga di sisi lain remuk fisik. Kadang orang tuh sama sinang Pak yang lihat rame laris gini. Tapi dia tidak memikirkan stamina-ne, fisiknya. Iya wong iki Mas ya. Wong orang itu mikirnya enak ya, rame ya, dodolan rame, gak mikir sing nandangi jeleput sedina songi. Aku lihat Pak Karno nandangi es kan wis purung nganti Pak Karno lali lho. Sampai kadang sing teko dhisik malah dikerene. Iya, ya seperti itu. Karena pernah gak Pak enak sing emosi Pak? Nah niki emosi. Pak Karno aku dhisik lho kok mbok kerene pernah gak? Ada ini. Terus akhirnya gegeran. Enggak sampai. Aku dhisik Pak Karno. Lho Pak Karno aku dhisik lho kok malah mbok kerene ya terus tak buatin itu aja. Habis masalah itu anak-anak itu. Nah iya, tapi itu Pak Karno kan gawe es ya. Garda terdepan kan Pak Karno gawe es iya bayar Pak Karno ya urune nek bakar. Nah Pak Karno bagi pikirane iki wis porong iki mau. Lah iku piye aku dilihat Pak Karno sing nyawange aku wis stres ibaratnya. Apa neh tekanan nek aku kadung pegel kan ya wis nyusuke kono. Pak Karno juga dilainal nek kadang gak enek orderan nyekel HP. Ki cah orderane gak nek kene kok iso bagi pikirane lho Pak. Gak pernah sampai ambruk ngono Pak, bagine piye. Wis ku otomatis Mas ya. Kesetel. Wis kesetel Mas. Wis ndelae cacahe kompak ya Mas. Cacah iku dadi kerja ya aku wis gak marahi. Dadi dia bisa gawe tang yo iso, bakar yo iso, ngitung yo iso. Dadi ndi sing selok. Kerja tim ya Pak dalam rumah tanggane Pak Karno ya. Jadi misalnya ada sing masak, totalan ana sing bakarnya ana kabeh. Semua multi talent Pak ya. Jadi semua waktu Pak Kat pengen leren sak jam gledak ana sing ganteni gitu banget ya. Jadi punya tanggung jawab kabeh. Enak ya Pak ya. Berarti hukumnya enak. Jadi misalnya ada kerja bareng, badi dipek bareng anu gitu Pak ya. Iya, seperti itulah. Soalnya nek gak ngono gak mlaku. Nek ngono wis gak mlaku. Lah, Pak Kat mungkin ada sebelum saya tutup nih Pak Kat mungkin sebagai sosok inspiratif tadi mau nih izin tapi nyatanya 20 tahun bertahan yang Madiun. Nah, ini tapi sebelumnya mohon maaf Pak Kat pernah gak merasa tersaingi atau merasa minder? Kan angkringan sudah banyak. Pak Kat kan pertama kali angkringan nih. Pak Kat angkringan pertama kali tapi sekarang angkringan juga banyak. Angkringan sudah banyak, coffee shop juga banyak. Menyikapi hal itu Pak Kat gimana? Pesaing nih dari segi pesaing. Tapi saya nggak pernah merasa tersaingi kok Mas. Bener, nggak pernah. Jadi nyapa kowe buka neng kene aja buka cedak aku. Nggak pernah seperti itu, nggak pernah. Jadi itu saudara-saudara saya banyak yang buka angkringan di sini seperti ini di Fatur. Itu Pak di saya.
Jalan Kemiri, Jenggot itu Pak. Itu padahal yang saudara-saudara. Yang nggak kenal Pak Kat. Yang nggak kenal kan banyak. SMA 1, SMP 4 kan banyak di mana-mana sekarang ada angkringan. Pak Kat menyikapi hal itu gimana? Merasa bangga nggak menjadi pertama kali? Iya Mas. Dia sendiri, anak-anak sendiri yang nilai. Tapi larinya semua tetap ke Pak Katno. Ininya gitu karena memang nyaman. Amin, ya alhamdulillah lah. Padahal juga Pak Katno itu delik, nggak ada wifi-nya, tapi tetap digolek wong akeh. Apalagi sekarang ada fasilitas DU. Malah orang malah wis males. Kayak sekarang kan banyak ceweknya loh makan. Oh iya tuh Pak Kat. Di anggaran Pak Kat makan cowok. Udah Pak Kat gak iso ngantuk nek dolan. Lagi jiwiti buka terus tuh. Loh itu ya kayak Kak gengsi Pak ya sekarang Pak ya. Iya anak-anak itu malah. Nah logikanya gitu, sing beli nggone sampeane cewek gak gengsi. Mosok Pak Kat dhisik izin. Kan Pak Kat akhirnya berpikir ulang, aku dhisik izin saiki mare sing marani nganu gitu. Tapi gak kesana-sana gak iso bertahan 20 tahun, luar biasa lah Pak Kat. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang Mas. Berkembang ke depannya ya. Bukan saya ya mbok menawa tipe saudara, apa anak, apa anu bisa lebih berkembang dengan nama KFC Katno Food Center. Luar biasa pencetus angkatan pertama kali. Pak Kat, ini sebelum saya tutup, mungkin ada mau memberikan pesan atau apa kesan buat teman-teman di rumah yang masih malu atau minder untuk berusaha. Di anak sekarang kan ibaratnya maunya enak, kerja enak dengan omset tinggi, penghasilan apa tinggi juga, tapi anu Pak, monggo Pak, mungkin kisah inspirasinya dibagikan mungkin. Perjuangannya Pak Katno dari yang tadinya malu tapi 20 tahun bertahan dan menghasilkan pangsa pasar yang begitu luas. Pesannya monggo Pak. Pokoknya harus sabar, semangat, kuncinya sabar Mas. Enek apa wae Mas yo cacing jarine tidak molet kuwi filosofine Pak Kat. Tidak molet Mas yo molet ora tak wis to tokne. Pokoknya maju terus. Alon-alon penting kelakon. Oke alon-alon sabar, alon-alon tetap usaha Mas. Tetap berusaha, yakin bisa. Iku ae Mas. Itu aja Pak Kat ya. Iya. Berarti kita harus tetap semangat apalagi kita masih muda Pak ya. Pak Kat ibaratnya masih muda. Ya enggak tua, maksudnya masih muda, cek tetap kuat nyurung gerobak, kuat melek bengi, kuat gawe orderanmu. Mosok kamu mau makan malas-malasan golek gawean, tapi nek diusahain dengan sabar, ikhtiar. Iya, sabar, ikhtiar Mas. Kita seperti itu. Namanya pokoknya, orang rezeki sing ngatur Pak ya. Iya, nek sing ngatur. Pembuktian dirinya dari Pak Kat. Jadi buat contoh. Ya, itu tadi adalah podcast saya bersama Pak Kat yang luar biasa banget. Belum buat teman-teman di rumah yang belum tahu Pak Katno itu buka di mana. Itu lokasinya ada di Purna 1 Mas Rejo. Depan Puskesmas. Ya, depan Puskesmas itu ya, SLB ya Pak, SDLB. SDLB ya, itu di Puskesmas itu. Nanti bisa saya cantumkan alamatnya atau nanti nomor WA-nya Pak Kat tak kasihkan di sini. Kalau yang mau delivery order minimal 15.000 atau 20.000. Kalau yang agak jauh lah. Yang dekat-dekat ya free ongkir. Menunya apa aja nanti bisa dikepoin, langsung di-share press list-nya menu. Pak Kat biasanya sering story ya. Story nih WA open lur. Nah, buka setiap Senin sampai Sabtu mulai sebelum maghrib sampai sak entek. Nek sego aja arep jam 1, engko malah gak kebagian. Nang cepet Pak Kat ya, makanya nang diri. Saya ngomong sering gak kebagian. Iya, soalnya aku sering gak kebagian. Karena kan entek sundukane lengkap, harga murah, fantastis. Soalnya sumbut karo rasane enak, gak percaya jajalan diri. Ya Pak Kat ya. Sehat terus Pak Kat, terima kasih sudah bersedia saya undang. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Yang penting Pak Katno dan penonton di rumah tetap jaga kesehatan sesuai prosedur protokol. Kita semoga selalu dalam perlindungan Allah, karena di tengah pandemi ini kita harus tetap mencari uang. Kalau nggak gitu kita nggak makan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kat, terima kasih.